Bayangkan ini berdiri di atas peron. Udara sejuk, hampir dingin. Lantai 2 baru tersa. Hindi bag kertas pun. Tidak ada oksigen. Paman digital ting mundur. 2 menit. 2 menit. Kemudian tiba. Senyap. Tepat. Pintu terbuka tepat di tempat garis yang dicat di lantai menunjukkan posisi. Menangkah masuk. Kursinya bersih. Wi-Fi terbang seketika. Kereta melaju ke Domilas and Bedir tidak manusia. Beliau sedang bergerak. Anda pikir Anda berada di Tokyo, atau mungkin Amsterdam, atau mungkin Seoul? Kamu tidak. Anda berada di Jakarta. Kota yang selama beberapa dekade kita sesali, kemacetan lalu lintas, banjir, kekacauan, kini mengoperasikan jaringan kereta api yang membuat para analis transportasi barat terdiam. Infrastruktur yang selalu kita keluhkan justru menjadi cetak biru bagi dunia. Suatu kali kolega saya dari barat berkata kepada saya, saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Tidak ada yang mau menonton kontius tentang Indonesia. Dia mengatakan cerita-cerita kami terlalu lokal, terlalu tidak relevan. Tetapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Bangladesh, Ramalaj Skrang, demikian dia saleh, tubucutin ini juga selalu mendukung. Inslakum dan view. Hari ini, adakah tempat jari ini seperalasa sekafar berterutang Indonesia seper eznal tawad dan 26. Terus memberi seperti dulu membermehkan nin tray strength. Dan tetaplah bersama saya, karena ada satu fakta di tengah video ini yang akan membuat bahkan analis transportasi senior Eropa yang telah menghabiskan seluruh karier mereka mempelajari sistem metro terbaik di dunia pun terdiam. Etiket amid trustes dalam rasis and ini. Jika Anda menyebutkan kata-kata transportasi umum Jakarta kepada siapapun di luar Indonesia pada tahun 2013, gambaran yang muncul di benak mereka bukanlah stasiun yang bersih, bukan gerbong ber-AC, bukan aplikasi pelacakan waktu nyata. Yang muncul adalah kekacauan. Foto-foto penumpang yang berada di sisi gerbong kereta tua, berdesakan, hizat istilah video koridor bus yang banjir. Judul berita di mana cara galan mengingatkan menobit cerita the party services sistem transportasi umum di mereka dan SU tidak terselubung. Sebuah artikel tahun 2012 di The Guardian menggambarkan infrastruktur transportasi Jakarta sebagai salah satu sistem mobilitas perkotaan yang paling tidak berfungsi di dunia berkembang. Itu bukan parafrasi yang diperhalus demi kenyamanan. Itu adalah kerangka berpikir yang sebenarnya digunakan. Ibu kota Indonesia, remembering sepestol, di contoh books text in senvalten hujan durang leid en birth and tapt krasni. Reality for Tabra, sistem matter tuang. Bus Transjakarta beroperasi di koridor khusus, tetapi koridor tersebut terus melayani oleh kendaraan BRI. Kereta komuter KRL berfungsi, tetapi tidak dapat diandalkan dan sangat padat. Jutaan orang menghabiskan 2 hingga 4 jam setiap hari terjebak dalam kemacetan, dalam panas, menghirup udara dengan kualitas terburuk yang pernah tercatat di kota-kota Asia manapun. Jakarta yang berjuang. Jakarta sedang kalah. Itulah patokannya. Karena apa yang terjadi selanjutnya adalah alasan mengapa para analis barat sekarang duduk di ruangan, menatap grafik, dan tidak mampu menjelaskan kesenjangan antara apa yang mereka prediksi dan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, coba tebak ini. Pada tahun 2026, total panjang jaringan kereta api perkotaan aktif, termasuk jalur yang operasi dan jalur yang sedang dalam pembangunan, di seluruh wilayah metropolitan Jakarta Raya telah melampaui 500 km. 500 km. Jika dipikir-pikir, itu hampir sama dengan seluruh jaringan kereta Paris. Sebuah kota telah membangun sistemnya secara terus-menerus sejak tahun 1900. Paris meeting with itu Straussme. Jakarta membangunnya dalam waktu kurang dari 1 dekade dengan ekspansi yang serius. Angka tunggal itulah yang diam-diam beredar di konferensi perencanaan transportasi di Jerman, Belanda, dan Australia selama 18 bulan terakhir. Karena anak itu sesuai dengan narasi yang ada. Except every is ingat model perkiraan. Dan angka itu tidak sejalan dengan apa yang masih ditulis oleh sebagian besar lembaga barat tentang Indonesia hingga tahun 2020. Ketika beberapa laporan infrastruktur masih mengkategorikan ambisi kereta api Jakarta sebagai proyeksi aspiratif
dengan jangka waktu pelaksanaan yang tidak pasti. Jadwal pengiriman pun tiba. Aspirasi tersebut menjadi nyata, kokoh, dan mengangkut penumpang. Tapi tunggu, di sini letaknya yang menarik. Sinyal pertama datang dari Manila. Departemen Transportasi Filipina secara resmi menyebut sistem MRT Jakarta sebagai model referensi utama selama fase perencanaan Metro Manila Subway yang pembangunannya dimulai pada tahun 2019. Mereka mengirim tim studi untuk mengamati bagaimana Jakarta merekayasa integrasi stasiun dengan sistem bus pengumpan, bagaimana arsitektur tiket elektronik dirancang untuk menangani tekanan volume kota metropolitan tropis, dan bagaimana desain peron diadaptasi untuk jumlah penumpang harian yang ekstrem dalam kondisi lembab dan panas. Ini bukan sekadar secara informal. Hal ini didokumentasikan dalam laporan perencanaan infrastruktur mereka sebagai latihan transfer pengetahuan yang disengaja. Sinyal kedua datang dari Dhaka. Pada tahun 2022, sebuah delegasi dari pemerintah Bangladesh melakukan perjalanan ke Jakarta khusus mempelajari pusat transit Duku Atas, simpul integrasi yang menghubungkan MRT, LRT, kereta KRL, bus Trans Jakarta, dan jalur sepeda khusus di satu titik persimpangan. Dhaka sedang merencanakan sistem metronya sendiri dan Jakarta disebut sebagai salah satu dari hanya 3 kota referensi utama bersama Kuala Lumpur dan Bangkok. Bagi sebuah kota yang dulunya adalah murid, dipilih sebagai guru oleh negara lain dengan skala kompleksitas yang serah, bukannya suatu semahormana kecil. Sinyal kecil bersat ademis. Program eta Universitas Melbourne tersedia jitstas formal dalam kurikulum pascasana sedang berorientasi transit. Para dosen di sana secara eksplisit menggambarkannya sebagai salah satu contoh nyata yang paling jelas tentang bagaimana negara berkembang dapat menerapkan integrasi multimodal penuh dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan oleh kota-kota barat. Senarjun Shustin Kasper yang menarik, visibere inojin bazar killing, kembang sur. Hal ini didokumentasikan dalam laporan UN Habitat tentang pertukaran pengetahuan antar kota berkembang yang diterbitkan pada tahun 2021 dan dalam materi kurikulum yang tersedia untuk umum dari Fakultas Arsitektur, Bangunan, dan Perencanaan Universitas Melbourne. Lalu ada hal ini, seorang konsultan transportasi Jerman, seorang profesional yang seluruh kariernya melibatkan evaluasi sistem metro secara global, mengunjungi Jakarta pada tahun 2025 dan menerbitkan penilaian profesional yang mencatat bahwa standar kebersihan MRT Jakarta, keandalan jadwal, dan kemampuan integrasi digitalnya secara langsung sebanding dengan sistem metro yang beroperasi di kota-kota Eropa Barat. Dan menasanti berbeda terhalakin. Ngagung jujur disebut, di desi sesaring yang beribakai insentif untuk menjilat adalah jenis validasi yang ditahui saran pers. Tapi tunggu. Ini pertanyaan cerita. Mengapa Jakarta? Mengapa bukan Singapura yang jauh lebih terorganisir? Mengapa bukan Tokyo yang jauh lebih disiplin? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Singapura membangun MRT-nya dengan kendali pemerintah pusat, wilayah geografis yang sangat kecil, dan salah satu anggaran infrastruktur per kapita terbesar di dunia. Tokyo membangun sistemnya selama 6 dekade, stabilitas ekonomi relatif, dengan budaya teknik yang mendalam dan kesabaran institusional yang membutuhkan waktu beberapa generasi untuk berkembang. Kedua kota tersebut menghasilkan hasil yang luar biasa. Lesnedwin Shriner, Tweedy Refuthap to the Urbamalneg Igatar Berkamatching. Tweet Aspesta Thangatar Wifara, it's a dasa slothing zeta kis menu kondisi Tokyo. Jakarta dan perluasan jalur kereta apinya di tengah kemacetan lalu lintas terburuk Tsa. Ini memulai pembangunan koridor baru, sementara infrastruktur jalan yang ada sudah mencapai titik jenuh yang kritis. Jakarta melakukan akuisisi lahan melalui beberapa negosiasi properti yang paling kompleks secara hukum dan politik yang pernah tercatat kawasan ini. Jakarta membiayai utang infrastruktur yang sangat besar, sambil secara bersamaan mengelola tekanan mata uang, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan logistik program relokasi ibu kota yang berjalan secara paralel. Itulah mengapa Dhaka mempelajari Jakarta. Itulah mengapa para insinyur kota Ho Chi Minh melihat data integrasi banjir dan kereta api di Jakarta. Karena kondisi Jakarta adalah kondisi mereka. Kendala Jakarta adalah kendala mereka. Belajar membangun metro kelas dunia dari kota yang membangunnya di tengah bencana lalu lintas
di tanah lunak yang mudah ambles, dengan anggaran menengah jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari kota yang sudah semua keuntungan. Belajar memasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Keduanya bisa memasak, tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Citrawer Gorsealand. Den het verbaal de beste in een vänlig vingerenkt en giwig erek dat den ring Alberts. The thing that had stirred, grid must still with the quip airing. It's first we share what your size kring. Kepadatan penumpang pada jam sibuk di koridor MRT dan KRL utama menjadi atas, terutama di jujur selatan dan timur di mana enzinisin template kapasitas yang ampat. Integrasi bus pengumpan koneksi jarak pendek antara stasiun, kereta api, dan lingkungan perumahan masih belum konsisten di sebagian besar wilayah metropolitan. Dan jutaan penduduk di daerah pinggiran Bogor, Tangerang, dan Bekasi masih tidak memiliki akses berjalan kaki yang memadai ke titik kereta api manapun, yang berarti ketergantungan pada kendaraan pribadi masih berlanjut dalam skala yang signifikan. Kesangan ini mencetak ada memadai orang senyuju setiap hari. Ini matin ini untuk drink. Ini hath hander tampu this. Arim you abnet. Hatefal that many smorth. Pertama, perluasan jaringan perkotaan di Indonesia bukanlah proyeksi atau jeksi ajunji politik, melainkan realitas operasional yang terdokumentasi telah menempatkan Jakarta di antara sistem transit yang paling banyak dipelajari di dunia berkembang 2026. Kedua, alasan kota-kota barat dan lembaga-lembaga global memperhatikan Jakarta bukanlah karena kota ini dibangun dalam kondisi ideal, melainkan karena Jakarta dibangun meskipun menghadapi kondisi terburuk yang dapat dibayangkan, dan keahlian itulah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang lainnya. Ketiga, sebagai warga Indonesia, kita saat ini hidup di tengah transformasi mobilitas perkotaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Seringkali tak menyadari sepenuhnya. Setiap kali Anda menggesek kartu Anda di stasiun Jaklingko, Anda menggunakan infrastruktur yang sedang diupayakan oleh para perencana di Dhaka dan Manila untuk ditiru. Menurut kalian, kota mana yang diam-diam meniru Indonesia saat ini? Tulis di kolom komentar. Demikian semuanya. Jika video ini membuka perspektif bermavkawar skavri juga. Tras teknologi fiskan satu nasional so yun memajut sius da seni food cat and dealings.